Apakah suaranya bisa didengar? Bisa, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Yang pertama-tama, baik, saya mulai dulu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Waalaikumsalam. pagi hari ini bisa eh, bersama teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu ke apa ke CDC atau mungkin ke Pak Haris ya. Kalau ini berarti pesertanya ini Pak Haris, mahasiswa atau sudah alumni atau umum ya? Halo? Atau mungkin saya teman-teman teman-teman peserta eh, yang hadir di sini, apakah apakah semuanya masih mahasiswa atau sudah selesai atau bagaimana? Ini masih mahasiswa semua ya? Atau sudah alumni ya Pak? Sepertinya ada yang alumni, Pak, sama mahasiswa. Oke, dan dari semua prodi, maksudnya campur ya? Nggak cuma dari satu atau dua fakultas saja. Iya, iya campur. Hmm. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Walaupun ini kita cuma bersepuluh, tetapi ya kelas kecil biasanya lebih efektif harusnya. Eh, Perkenalkan, nama saya Rifki Virus atau bisa dipanggil dengan Virus. Saya saat ini ya aktif sebagai dosen di UIN Salatiga, tepatnya di Fakultas Dakwah, sama dengan Pak Haris. Dan saya masuk di UIN Salatiga mulai tahun 2021. Dan di sini nanti saya akan mempresentasikan atau akan membagikan materi tentang untuk ya upgrade personal branding dan juga untuk ini ya upgrade CV dari teman-teman. Ini karena sebenarnya gini, ini sesinya itu kan sesi online ya, yang mana sesi online ya memang biasanya terbatas gitu. Ya ini nanti coba saya akan peringkas dan saya akan percepat atau nanti juga supaya seefektif mungkin gitu. Nanti tapi gini, akan lebih baik kalau seandainya teman-teman itu sebenarnya sudah punya apa semacam draft CV yang kalian punya. Mungkin tidak harus tampil, mungkin tidak harus ditampilkan di sini, tapi saya kira penting juga untuk teman-teman punya bayangan gitu tentang CV seperti apa yang nanti mau dibuat. Mungkin kalau teman-teman di sini semuanya alumni atau di semester-semester akhir ya di UIN Salatiga, pasti teman-teman tahu kan yang di halaman terakhir skripsi itu biasanya kan ada biodata penulis gitu kan. Bayangan CV itu ya sebenarnya ya bentuk sederhananya semacam itu. Nanti tetap saya akan share materi teman-teman. Eh, saya kebetulan juga di luar konteks CDC juga pernah juga mengisi kelas untuk tentang pembuatan CV. Tapi nanti kita selama 1 jam ke depan akan kita utamakan tentang bagaimana eh, ya bagaimana cara atau mungkin bagaimana sih kriteria CV yang oke, kriteria CV yang bagus itu seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin saya mau membagikan dulu sebentar ya. Saya tata dulu ininya. Saya tata dulu apa materinya.
Oke, untuk untuk memulai dulu, sebentar. Saya mau share dulu. Baik, sebelumnya mungkin sedikit memberikan background pada teman-teman. Ini sedikit ini aja ya, sedikit bercerita tentang saya dari setelah S1 sampai sekarang itu memang apa ya, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ya karena awalnya berasal dari CV. Mungkin tidak dalam konteks pekerjaan profesional, karena dari dulu sampai sekarang ya saya kerjanya tidak yang berpindah-pindah atau tidak kerja yang di korporat gitu. Beda kalau kerja di korporat sama di lembaga pendidikan. Tapi memang yang menjadi highlight atau catatan dari perjalanan saya kaitannya dengan CV itu adalah beberapa program summer school atau program exchange yang pernah saya ikuti. Jadi saya dulu pertama kali punya pengalaman ke luar negeri ikut exchange itu di tahun 2014. Ini biasa ya dulu fotonya foto-foto zaman kuliah. Dulu ini saya pertama kali di Austria, di University of Vienna atau di Universitas Wien, uh, untuk ikut program summer school atau summer university di tahun 2014. Lalu kemudian saya tahun 2016 mengikuti satu program exchange juga, yaitu yang namanya Talk with Asian Muslims, yang saat itu kapasitasnya adalah saya sebagai salah satu dari anak muda Muslim itu dari Indonesia yang saat itu diundang untuk ke Jepang dan untuk berkeliling ke kampus-kampus. Ngapain berkeliling kampus-kampus? Saat itu kami untuk memperkenalkan gitu, tentang Islam di Asia Tenggara itu seperti apa, tentang bagaimana apa ya, tentang bagaimana Islam di Asia Tenggara, bagaimana uh, Islam itu berjalan di Indonesia dan seterusnya. Saat itu dengan teman-teman dari berbagai macam ormas juga lah di Indonesia. Lalu kemudian pengalaman saya lagi, saya mengikuti program exchange itu di tahun 2022. Di tahun 2022 itu saya mengikuti IMAP atau Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Jadi di tahun 2022 itu saya ke Australia selama 2 minggu, sama untuk mengikuti program pertukaran antara Muslim Australia dan Muslim Indonesia. Terus kemudian di tahun 2023 saya ke Jepang lagi, tapi saat itu saya mengikuti program namanya program Genesis. Yang ini karena ini PPT lama ya, jadi belum saya update lagi untuk yang PPT di sini. Cuman jadi ya kurang lebihnya mungkin selama 10 tahun terakhir saya 4 kali. Bulan agak 23. Soalnya aku 21 saya. So, karena 2000 jadi selama kurang lebihnya 10 tahun terakhir saya mengikuti program exchange itu ada 4 kali untuk yang keluar negerinya. Ya not bad lah. Jadi saya 10 tahun terakhir ke Austria sekali, ke Jepang 2 kali, terus mendapatkan kesempatan ke Australia 1 kali gitu, terakhirnya yang kemarin di tahun 2023 awal. Nah, um, apa namanya yang kemudian menjadi catatan adalah soal bagaimana pentingnya keberadaan CV dari teman-teman. Kenapa CV? Karena CV atau kurikulum vitae itu kan artinya adalah
soal ringkasan tertulis atas pengalaman dan kualifikasi seseorang. Di banyak negara itu CV itu pertimbangan pertama bagi perekrut untuk mempertimbangkan pelamar, dan biasanya untuk menyeleksi pelamar dan kemudian nanti kalau CV-nya lolos, administrasi lolos, diikuti dengan interview. CV itu memang menjadi gerbang pertama kalau menurut saya. Jadi tentang bagaimana kita membranding diri sendiri di CV. Bayangkan begini teman-teman. Bayangkan saya sebagai seorang pemilik perusahaan, terus kemudian saya membuka lowongan, yang mana saya membuka lowongan mungkin hanya untuk lima orang gitu, atau saya membuka lowongan hanya untuk lima posisi gitu ya. Tetapi pendaftarnya ada 100, yang mana semuanya itu pasti diawali dari CV. Makanya ada semacam jargon gitu kalau di dunia perseleksian gitu, terutama untuk teman-teman yang mungkin sering hunting beasiswa atau untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk cari-cari beasiswa. Jadi ada semacam jargon bahwa CV itu gimana caranya supaya menarik, gini, peng-hire atau orang yang meng-hire atau orang yang menyeleksi atau HRD kalau di perusahaannya. HRD itu biasanya dia punya waktu mungkin mentok 10 detik untuk melihat CV seseorang. Makanya kalau 10 detik itu ya waktu yang sangat singkat kan, hanya untuk melihat CV-nya apa sih. Jadi penglihatannya hanya sekilas, tidak yang dibaca semuanya. Makanya kalau dia tidak menemukan sesuatu yang outstanding dalam CV-nya, ya mungkin ini apa namanya, kalau kalau penyeleksi tidak melihat sesuatu yang apa namanya ini ya, outstanding atau yang luar biasa dari CV, ya mungkin gampang aja untuk dilempar lagi. CV memang poinnya itu. Oke, ini sebenarnya materi lama, cuman saya mau share yang materi baru aja deh, yang ini yang punya CDC. Sebentar ya, saya stop share dulu. Oh, udah nambah banyak ternyata. Nah, saya mau membagikan yang ini aja. Nanti bisa kita perbandingkan soal konten isinya dari CV-nya itu apa aja. Sebentar ya. Karena agak sedikit beda juga sih pendekatannya. Tapi kalau yang sederhana, ini aja deh. Yang sederhana. Wait. Yang mana ini tombol share-nya? Kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, di sini. Konten dari CV itu apa aja? Yang pertama tentunya soal identitas pribadi. Terus yang kedua adalah data pendidikan. Yang ketiga, pengalaman organisasi. Dan yang keempat, itu adalah skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang sifatnya relevan. Mungkin bisa saya bandingkan dengan yang materi yang saya susun. Um, Sebentar, di mana sih? Ini kok stop mulu ya? Mungkin kalau yang lebih detailnya bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, ini apa aja yang harus ada di dalam CV atau konten apa aja yang ada di CV. Yang pertama tentunya foto terkini atau foto saat ini. Tapi kalau foto itu agak tricky ya, karena kadang kalau misalkan ada perusahaan atau mungkin teman-teman yang apply beasiswa itu kadang kan udah diminta untuk upload foto tersendiri gitu, juga sebenarnya nggak perlu itu. Tapi ya kalau ada foto sebenarnya lebih baik. Foto terkini
ini dan juga lebih baik professional look, bukan foto yang nyantai gitu, bukan foto yang lagi nongkrong atau lagi pegang rokok atau lagi apa namanya pegang minuman gitu. Professional look itu maksudnya ya teman-teman konteksnya ini ya apa ya penampilan yang memang sangat-sangat yang penampilan yang memang ya ready to work gitu, siap untuk kerja katakanlah gitu. Lalu terus kemudian informasi dasar soal nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor kontak, email dan lain sebagainya. Dan juga soal latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan itu ya yang sering kali teman-teman lupa, kadang tidak mencantumkan tahun. Kadang tidak mencantumkan tahun. Dan saya biasanya karena saya sekarang udah di usia profesional, maksudnya udah posisinya udah bekerja, udah sebagai seorang dosen gitu kan, CV yang biasanya saya taruh itu cukup S1, S2 aja. Atau mungkin kalau seandainya teman-teman masih fresh graduate ya tidak perlu sampai dari TK atau madrasah, tetapi apa ya mungkin cukup dari MTS saja, misalkan SMP, SMA, MTS, aliyah, kuliah gitu. Jadi setidaknya 2 atau 3 pendidikan terakhir. Tidak yang perlu diturut dari lahir atau dari TK gitu kan. Latar belakang pendidikan dan juga soal masuk dan tahun lulus karena itu juga biar jadi pandangan supaya rekruter atau supaya orang yang menyeleksi itu tahu teman-teman itu dulunya berapa tahun gitu atau berapa lama dalam apa namanya ketika berapa lama ketika sorry ya berapa lama ketika kuliah gitu katakanlah. Terus kemudian IPK juga atau judul skripsi atau tesis gitu. Kalau konteksnya di pendidikan atau kalau konteksnya di daftar beasiswa. Karena kadang itu juga bisa jadi bahan pertanyaan di interview. Terus ya IPK juga berpengaruh, apalagi kalau IPK biasanya dalam konteks apa dalam konteks apa namanya dalam konteks beasiswa atau dalam konteks mau melanjutkan kuliah itu ya IPK perlu sekali. Atau mungkin di PNS. Kalau di daftar-daftar PNS itu eh, apa yang menunjukkan IPK itu juga cukup krusial sih. Karena biasanya kadang di beasiswa tertentu atau mungkin kalau di PNS itu setahu saya atau seingat saya biasanya mintanya gini, IPK minimal 3,00 apabila akreditasi prodinya A atau IPK minimal 3,25 atau bahkan 3,5 kalau akreditasinya itu tidak A atau tidak unggul lagi. Itu biasanya ada. Lalu juga terus latar belakang profesional. Ini yang juga mungkin teman-teman perlu pahami bahwa pengalaman kerja itu tidak hanya sekedar teman-teman nyantumin kerja di sini tahun berapa, kerja di sini tahun berapa. Tidak yang semata-mata seperti itu tok gitu. Tapi yang menjadi penting adalah ini nama institusinya apa, durasi masa kerjanya dan juga ringkasan dari deskripsi tugasnya apa. Jadi enggak cuman apa namanya misalkan tahun sekian kerja di lembaga les atau lembaga bimbel ini tahun tahun 2022 misalkan kerja di bimbel selama 2 tahun, terus tahun 2024 beralih kerja di apalah misalkan di sekolah misalkan entah magang atau sebagai guru honorer atau apa. Jangan cuma nyebutkan posisinya, tapi juga tuliskan ringkasan deskripsi tugasnya. Di situ teman-teman ngapain, apa yang dikerjakan, apa tanggung jawabnya, apa yang kalian lakukan, gitu. Jadi, wis toh kalau apa namanya seringkali yang miss itu dari teman-teman ya soal ini tidak mencantumkan ringkasan tugasnya. Padahal itu menjadi hal yang penting. Sekali lagi CV itu nanti jadi bahan untuk di interview. Jadi kalau di CV-nya cuma ngawang-ngawang aja, ini
agak eman-eman. Lalu juga organisasi sama, aktif di mana, misalkan teman-teman monggo aktif di pergerakan lah, atau di himpunan lah, atau dimanapun, tapi pastikan posisi yang kalian pegang juga itu dicantumkan dan juga ringkasan tugasnya. Kalian ngapain di situ? Selain itu juga soal keterampilan pendukung. Keterampilan bisa apa atau punya apa, atau mungkin kalau punya hasil karya atau produk. Misalkan pernah punya, misalkan punya halaman, misalkan punya koleksi artwork atau punya koleksi karya seni yang ditaruh di Instagram gitu kan, misalkan Instagramnya di-share juga. Terus kemudian apa, keterampilan menulis. Nanti saya perlihatkan CV saya yang sering saya pakai untuk ini daftar program exchange. Keterampilan pendukung itu juga penting karena kaitannya juga dengan apa ya, hard skill yang dimiliki oleh teman-teman. Lalu terus selanjutnya adalah soal pencapaian atau prestasi. Pernah kejuaraan, perlombaan, atau pencapaian-pencapaian yang penting. Tidak mesti selalu perlombaan, tapi ada pencapaian penting gitu. Jadi ada tekanannya bahwa di situ saya mendapatkan pengalaman ini menjadi penting bagi pengalaman saya. Lalu juga biasanya kalau konteksnya di beasiswa atau kalau konteksnya itu di akademik, itu biasanya memang ada reference atau pemberi rekomendasi. Pemberi rekomendasi itu juga penting juga karena apa? Karena ya itu jadi ibaratnya jadi inilah, jadi apa ya, jadi katrol gitu untuk teman-teman, jadi pengungkit gitu, bahwa teman-teman nggak yang sendiri atau teman-teman itu bukan yang no one gitu. Itu terus kemudian apalagi sih yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun CV ya teman-teman. Ini nanti akan saya percepat karena ini mungkin nanti akan saya percepat, nanti setelah itu silahkan teman-teman banyak tanya. Tips menyusun CV yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah perhatikan dulu target posisi yang mau di-apply. Dan pastikan kalian itu menyiapkan atau punya CV yang beda untuk kepentingan yang beda juga. Makanya meskipun mungkin CV-nya formatnya sama, warna desainnya sama, tetapi ketika ingin dipakai untuk daftar untuk kepentingan yang beda, pastikan CV-nya beda juga. Jangan apa namanya, jangan satu CV dipakai untuk ke semuanya. Atau misalkan teman-teman punya satu CV sederhana terus dipakai untuk ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Misalkan contoh kalau perusahaan yang misalkan kalau startup atau perusahaan-perusahaan yang base-nya base kreatif itu ya pastikan CV-nya desainnya yang lebih colorful, lebih santai, lebih casual. Dan begitu juga kalau misalkan konteksnya di beasiswa atau di akademik, itu ya pastikan CV-nya juga yang terkesannya tampak serius gitu, dan macamnya. Lalu pastikan secara impact itu CV-nya itu yang kedua ya, pastikan CV-nya itu bisa dibaca antara 10 atau 20 detik skimming. Makanya CV itu biasanya kan bentuknya pointer-pointer atau balet-balet gitu kan. Balet, maksudnya ya poin-poin gitu. Karena ya tadi saya bilang di awal, recruiter atau penyeleksi itu bacanya mesti skimming. Skimming itu maksudnya baca yang ini aja, baca singkat gitu, nggak yang baca scanning apa namanya di perdalam gitu. Lalu juga soal struktur logisnya. Struktur logis itu maksudnya apa? CV-nya itu mau disusun berdasarkan kronologi atau mau disusun berdasarkan kategori spesialisasi. Makanya CV itu pada dasarnya, saya nggak tahu sih, kecuali kalau memang dari perekrut
atau penyeleksi itu ngasih format CV tertentu ya, kalau itu sih ya diikuti aja sesuai maunya mereka gitu. Tapi kalau yang masih open dan masih sangat pribadi gitu, CV, maksudnya kalau yang masih membebaskan untuk kita desain sendiri CV-nya ya ini kita bisa nyusun, maksudnya nggak ada format tunggal gitu dalam penyusunan CV. Terus juga pastikan ya tadi di awal itu kan saya bilang bahwa CV yang beda untuk tujuan yang beda, atau kalau teman-teman mau nge-apply atau mau ngelamar ke perusahaan yang beda, pastikan CV-nya juga beda gitu, sesuai dengan karakter dari perusahaan. Makanya penting untuk bikin CV itu ya lebih relevan dan penting ya. Makanya kalau Anda mampu untuk mencantumkan hal-hal yang relevan, yang penting-penting di situ ya, pastinya CV-nya kan nggak yang penuh dengan sesak, tapi isinya isi yang nggak penting semua. Jadi semoga bisa dipahami. Terus juga show don't tell, maksudnya apa? Berbasis dari bukti. Makanya saya biasanya kalau di CV itu saya PDF. Kan kalau sekarang kan biasanya kan banyak ya program-program yang submitnya submit PDF gitu kan. Nah kalau yang di PDF itu keuntungannya, kalau punya teman-teman punya CV PDF ya keuntungannya bisa ini bisa naruh link gitu, jadi bisa naruh evidence juga, bisa naruh bukti-buktinya. Terus penulisannya singkat, utamakan bentuknya bullet, bullet itu maksudnya pointer-pointer itu. Lalu kemudian kalaupun memang harus deskripsi paragraf ya maksimal 4 baris, jangan panjang-panjang. Dan juga memakai kalimat positif. Memakai kalimat positif itu maksudnya gini contohnya. Saya misalkan tahun 2020 bekerja sebagai staf di perusahaan A gitu. Nah, di situ jangan kemudian bahasanya bahasa yang pasif, tapi bahasanya yang bahasa aktif itu ya dengan menggunakan kalimat-kalimat eh, kalimat positif. Jadi misalkan saya mengerjakan ini, bukan kemudian kok saya direkrut untuk itu enggak. Apa ya, dan juga ya kalimat-kalimat yang memang istilahnya positif lah, tidak yang kemudian menunjukkan pesimisme atau menunjukkan apa kekurangan, mengekspos kekurangan-kekurangan dan semacamnya. Terus kompetensi apa aja yang perlu atau yang umum untuk ditampilkan di CV? Nih, yang pertama soal keterampilan komunikasi, kerja sama tim, soal manajemen, skill manajemen, soal kepemimpinan, pemecahan masalah interpersonal, kemampuan adaptasi, atau soal antusiasme atau soal motivasinya. Jadi ini yang biasanya ini soft skill soal karakter. Teman-teman saya harap juga udah tahu ya bedanya antara hard skill dan soft skill. Kalau hard skill, sebenarnya hard skill juga bisa ditaruh di situ. Misalkan kalau hard skill itu biasanya soal kemampuan berbahasa, atau teman-teman punya sertifikat, atau teman-teman punya apa namanya, ya punya punya sertifikat pelatihan, punya sertifikat pernah mengikuti eh, proses sertifikasi tertentu, itu ya menurut saya penting juga untuk ditayangkan. Atau soft skill, kalau soft skill biasanya kaitannya dengan karakter. Kalau hard skill itu biasanya ada ukurannya. Oh, teman-teman punya kemampuan ini, misalkan teman-teman uh, punya kemampuan bahasa asing, cantumin nilai TOEFL saya sekian, nilai ini saya sekian gitu. Atau teman-teman punya sertifikat sebagai tutor, sertifikat sebagai fasilitator, itu dicantumkan. Tapi kalau soft skill ya biasanya memang dari impresi tertulis saja. Karena kan soal problem solving gimana ngukurnya. Tapi teman-teman bisa, maksudnya tapi tetap bisa kok untuk mencantumkan itu. Itu sih, kalau ini kutipan aja. Jadi CV itu adalah hal yang krusial. Jadi is a crucial piece of evidence. Jadi CV itu adalah pemberian bukti yang krusial karena basisnya eviden. CV itu harus bisa untuk apa? Untuk menangkap imajinasinya si perekrut.
dan juga memberi mereka kepada para rekrut itu adalah memberi mereka tentang gambar dari kita. Gitu. Jadi you need to make it easy for them to match what you can offer with what they need. Jadi CV itu soal jembatan penghubung antara apa yang bisa kita tawarkan ke recruiter atau ke penyeleksi dan juga sama menyeimbangkan atau menjembatani sama apa yang mereka mau, gitu, apa yang mereka inginkan. Gitu. Jadi supaya apa? Setidaknya CV kenapa penting? Karena supaya tidak mentok di tumpukan-tumpukan maybe atau bahkan tumpukan-tumpukan no. Paham ya maksudnya? Tumpukan maybe atau tumpukan no itu di antara sekian banyak apa di antara sekian banyak pelamar gitu ya. Jadi supaya tumpukan CV-nya teman-teman itu tidak numpuk di bagian yang no atau maybe aja. Jadi supaya bisa catch up. Oke, demikian dulu. Ada pertanyaan mungkin dari kalian? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan sangat senang sekali. Saya persilahkan. Silakan. Atau barangkali mungkin ada yang mau berbagi atau sharing kaitannya dengan penyusunan CV. Kalau teman-teman mungkin ada kesulitan. Cek. Bismillah. Oh ya. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Monggo, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya kan pernah mendengar ya di video Instagram atau YouTube Pak ya. Perkenalkan, nama saya Fatani Lisan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oh yes ya. Angkatan tahun 2019. Biasanya yang saya lihat Pak di video-video di Instagram baik di YouTube tentang CV itu mengenai profil, ada yang menyatakan atau bilang bahwa profil itu jangan terlalu panjang gitu Pak. Apa? Yang bagian deskripsi profil Pak, yang di CV. Oh iya. Namun setelah saya ya bertanya teman-teman yang udah kerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan pun, mereka bilang kalau bisa di profil itu dicantumkan ketika kita magang ataupun mempunyai pengalaman organisasi seperti saya kemarin mendaftar ODP ataupun MT. Itu saya cantumkan terkait ini Pak, pengalaman berharga saya lah, pernah ditunjuk menjadi ketua, kemudian ketika magang ditunjuk menjadi hakim ketua. Itu sebenarnya bisa masuk relevansi nggak sih Pak? Apa memang dijelaskannya di bagian kolom pengalaman magang aja atau di profil diterangkan juga Pak? Soalnya kalau saya buat kemarin CV itu ketika profil saya jelaskan pencapaiannya, yang paling inti itu panjang juga Pak. Takutnya nanti ada kesalahan seperti itu. Soalnya dari teman bilang seperti ini, kemudian saya lihat di video-video, kalau bisa jangan terlalu panjang, kata teman saya harus dijelasin gitu Pak. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabannya. Baik, terima kasih Mas Fatoni Ihsan. Tadi juga di kolom komentar ada yang bertanya, terima kasih ya Mas Rama. Sekarang itu kan izin bertanya, sekarang itu format CV biasanya pakai format ATS. Itu cara buatnya bagaimana ya?
Saya, oke, mungkin dari Mas Falton Ihsan dulu soal bagaimana mencantumkan, gini sih teman-teman, saya mulainya dari mana? Tapi pertanyaannya, oke. Pertanyaan yang baik itu adalah yang bikin narsumnya mikir ya. Sebentar dulu. Saya tadi, sebentar ya. Dari Mas Fatanil dulu soal gini sih, yang saya pahami sepanjang pengalaman saya. Tapi sekali lagi memang saya mengalami keterbatasan. Keterbatasan dalam hal apa? Keterbatasan dalam bahwa bidang yang saya tekuni itu ya nggak jauh-jauh dari bidang riset, pendidikan, katakanlah dunia kampus gitu ya, sama dunia akademik gitu. Sehingga mungkin barangkali referensi saya cukup terbatas kalau dihadapkan pada ini. Mungkin saya terbatas kalau dihadapkan pada apa, bagaimana perkembangan rekruter gitu, atau konsep-konsep CV yang mungkin populer di luar. Tapi setidaknya yang saya pahami adalah bahwa CV itu sebenarnya memang enggak, kecuali memang diminta, sekali lagi ya, kecuali diminta, CV itu memang enggak yang formatnya harus saklek gitu. Tapi yang jelas, yang penting kan poinnya jelas gitu, yang dicari. Ya tadi, mengimajinasikannya adalah soal itu kira-kira kalau dibaca paling enggak selama 10-20 detik itu ini enggak bisa nangkep enggak itu isi di dalam situ. Tapi kalau untuk soal menuliskan tentang background atau mungkin profil gitu ya, atau statement dari pribadi di apa namanya, di CV, kalau statement pribadi itu biasanya kan di bagian awal gitu ya, terus kemudian poinnya biasanya soal, oh Anda ini adalah orang yang semacam nulis kayak di bio Instagram gitu kan, bahwa kita itu orang yang passionnya di mana, kesukaannya di mana, minatnya di mana gitu, dan kemudian apa yang menjadi istilahnya apa yang menjadi target saya gitu, kurang lebihnya itu. Tapi memang kalau ngomongin soal pencapaian-pencapaian atau tadi ya seperti momen-momen penting, ada prestasi yang cukup penting untuk di-share, itu memang kalau dari saya ditaruhnya di satu, maksudnya di susunan kolom CV-nya itu, tidak dalam apa namanya, statement statement pribadi yang di awal atau yang di atas gitu. Gini deh. Mungkin saya sedikit mencontohkan ya, ini CV saya. CV saya itu dari dulu ya gini-gini aja sebenarnya. Tapi memang kan ya, tapi memang sering saya update gitu. Mana sih? Oh nggak ada. Ini skripsi saya. Kok skripsi saya, sorry. Ini CV saya. Em, karena saya memang satu, biasanya ini digunakan untuk mendaftar, kalau nggak beasiswa ya program-program ini ya, program-program exchange gitu, atau program-program yang sifatnya memang resmi gitu. Sehingga ya format yang sering saya pakai ya resmi. Tapi di sini ya saya langsung aja soal apa namanya, blocking atau ya tadi pointer-pointer yang saya taruh di sini ya. Saya memang biasanya naruhnya pointernya itu pointer kronologis gitu. Kronologis maksudnya apa ya, dari tahun ke tahun. Dan pastikan yang ditaruh di paling atas, kalau saya sih lebih sukanya yang ditaruh di paling atas itu adalah yang paling terkini atau yang paling belakangan. Jadi misalkan contoh ini untuk educational background atau eh, apa, riwayat pendidikan itu saya kalau sekarang ya belakangan udah sejak bekerja itu ya naruhnya cuma naruh dua aja,
S1, S2 gitu. Atau mungkin kalau teman-teman barangkali sebenarnya cukup aja S1 sama SMA, nggak perlu yang diturut sampai masa sekolah SD gitu. Terus juga skripsinya apa, terus juga ini IPK. Ini GPA tuh maksudnya IPK, karena ini kan untuk ini ya, untuk ke luar negeri, jadi saya bikinnya apa namanya, pasti pakai bahasa Inggris. Jadi misalkan ini dari 2014-17, dari 2009 sampai 2013 masuk S2, ini S1. Nah, terus juga untuk pengalaman profesional. Kalau di sini saya campur sih, professional and organizational experience, itu pengalaman profesional dan keorganisasian. Kalau ini saya campur. Jadi antara kerja dari UIN, sebelum di UIN tahun berapa ini, 21, 29, 2014, 2014, 2013, 2013 gitu. Nah, ini pun juga sebenarnya saya pilih-pilih juga yang kira-kira relevan gitu dengan program yang ada atau dengan program yang memang mau kita masukin. Terus kemudian, nah ini saya taruh, kalau ini memang ini saya naruh sendiri, dalam artian apa namanya, saya naruh ini karena ini saya mau nge-apply ke program internasional gitu kan. Jadi saya naruh ada pengalaman internasional saya sendirikan dari 2014, 2016, 2017, pengalaman pernah menghandle atau pernah ikutan event-event internasional. Oh ya juga, misalkan tadi ya, misalkan nih, tadi kaitannya juga dengan deskripsi gitu. Dengan deskripsi itu, misalkan contoh ini ya, saya dulu pernah jadi staff atau pernah bantu dosen saya di pusat studi di UIN Sunan Kalijaga, di JISFOM namanya. Nah, di pusat studi ini saya tuliskan di sini sebagai peneliti junior atau sebagai junior researcher. Nah, ini mengasisteni nama orang gitu kan, mengasisteni siapa? Mengasisteni Bapak Muhammad Wildan. Terus tugasnya adalah untuk mengorganisasi beberapa serial riset workshop tentang countering extremism dan juga pesantren di sekitar Jogja dan di Surakarta. Terus juga sama, saya pernah jadi asisten riset dari namanya Pak Martin Slama dari Austria. Itu tugasnya ya saya adalah untuk pelajari tentang Islam dan sosial media di Indonesia risetnya. Jadi penting juga ya tadi poin saya soal pentingnya untuk memberikan apa ya deskripsi gitu di pekerjaan. Misalkan juga saya pernah bekerja sebagai editor gitu kan. Jadi ini saya kerja di website islami.co. Terus saya adalah anggota dari Dewan Editor dan juga co-founder untuk yang versi Inggris websitenya. Nah, tugasnya adalah ini mengkurasi, mengedit, terus kemudian mengedit artikel-artikel yang sudah disubmit gitu, dan juga mengelola jejaring kontributor-kontributor lokal. Jadi ini dicantumkan. Sama, ini juga pasti saya kasih semacam deskripsi gitu, tidak yang kemudian hanya tahun berapa, program apa gitu. Dan ini saya kasih linknya ini, kalau misalkan ini linknya ini itu ngarahnya ke drive-nya isinya apa? Isinya sertifikat. Ya kan contoh ya, saya buka di Google Chrome gitu. Nah ini isinya oh ini nggak ngikut ke screen share ya, tapi ngikutnya ngarahnya nanti ke sertifikat, ke drive gitu. Terus juga sama. Nah di sini karena saya memang base-nya dulu ini di dunia penulisan gitu kan. Ini saya cantumkan juga beberapa karya tulisan-tulisan saya gitu.
Ya ini PDF-nya ya antara link ke websitenya langsung atau link ke ininya, ke apa namanya, ke PDF kalau tulisannya yang memang tulisan ini di kertas gitu, yang print. Ini kumpulan tulisan saya di website alif.id, ini kumpulan tulisan saya di website islami.co, ini yang pernah saya tulis di Vice Indonesia. Ini sebenarnya udah lama nggak saya update ya, karena terakhir apply beginian tahun 2022. Gitu. Ini tahun 2022. Tapi kalau harusnya udah saya update lagi, tapi berhubung ini belum daftar-daftar apa-apa lagi ya, jadi belum ini. Terus juga ini karya-karya yang lain. Other works itu bukan pekerjaan yang lain ya, tapi karya-karya yang lain. Ini saya pernah ini apa yang nge-host program di YouTube gitu, ada 8 episode yang diproduksi sama Mojok, sama kerjasama dengan Gus Durian gitu. Jadi ya apa ya, soal kalau tadi kembali ke pertanyaannya Mas Fatonil tadi, kalau kaitannya dengan ringkasan isi, biasanya di CV itu kan kadang di awal ada, atau bagian atas itu kan ada ringkasan soal isi bahwa misalkan saya adalah seorang fresh graduate alumni dari UIN Salatiga, saya berminat di bidang ini atau saya fokus di bidang ini. Itu kalau bagi saya mungkin cukup brief aja atau pendek aja, karena nanti soal pencapaiannya atau soal penjelasannya itu di kolom-kolom yang tadi. Gitu ya Mas Fatonil. Ya Pak, mungkin menanggapi berarti untuk lebih baiknya itu berlaku juga untuk CV ATS friendly berarti Pak ya? Berarti lebih baiknya dicantumkan di misalnya pengalaman magang pernah mencapai dipilih menjadi hakim ketua oleh hakim pengadilan, berarti lebih baik di kolom termasuk pengalaman organisasi gitu Pak ya? Iya, gitu sih. Kalau untuk statement di awal itu kan ya hanya ini aja, soal apa namanya, ringkasan dari semuanya aja. Tapi ya maksudnya teman-teman juga silahkan mencari referensi-referensi kaitannya dengan penyusunan CV dari yang lain-lain. Karena sekali lagi ya, saya bilang mungkin soal cakupan saya itu cakupannya di bidang tadi, bidang akademik, bidang riset gitu. Jadi mungkin secara konsep CV-nya juga yang sederhana, simple, semacam itu, tidak yang mungkin beda kalau ketika teman-teman mau masuk ke wilayah-wilayah semacam startup atau perusahaan-perusahaan yang memang udah istilahnya kekinian gitu. Oh ya, terus juga tadi pertanyaan dari Mas Rama ya soal ATS friendly ya. Apa ATS itu application tracking system gitu kan ya. Saya terus terang cuma sekedar tahu aja bahwa ada format ATS itu. Tapi maksud saya kurang tahu juga kalau itu bagaimana format atau maksudnya implikasinya bagaimana gitu. Karena selama ini ya memang saya bikin CV ya soal template ya saya download aja gitu dari internet, dan karena yang penting sih kalau setahu saya ATS itu kan soal aplikasi tracking kalau nggak salah kan. Aplikasi tracking yang mana itu bisa memudahkan bagi para perekrut kalau apa namanya mau rekrut. Cuman kalau yang seperti apa, terus kemudian ATS friendly. Tapi kalau setahu saya sih ATS itu biasanya ini yang fontnya itu ibaratnya gini. Teman-teman mungkin pernah apa namanya misalkan filenya PDF gitu kan. PDF itu kan kadang ada yang tulisannya itu bisa kebaca oleh software, kadang ada yang enggak gitu. Kan ada semacam itu kan. Setahu saya sih kalau yang ATS ya soal, ya saya terus terang kurang tahu apakah hanya sekedar soal keterbacaan CV-nya aja atau mungkin ada faktor atau unsur yang lain gitu. Karena kan memang sekarang ya apa HRD atau perekrut itu kan enggak yang kayak, mungkin kalau yang kayak di kampus mengajukan apa lamaran gitu itu masih yang banyak sih yang
apa kalau di tradisional ya yang masih banyak yang pakai kertas gitu sehingga kemudian dibaca. Tapi kalau yang di apa namanya yang udah pakai ATS friendly itu eh, kalau setahu saya ini pengetahuan saya yang pendek itu soal ini aja soal unsur keterbacaan dan juga supaya gampang dibaca sama software dan tracking itunya aja. Tapi kalau soal cara bikinnya gimana, nah itu maksudnya apakah ketika teman-teman bikin di Canva sama teman-teman bikin di Word itu apakah nanti ngefek atau tidak itu yang saya belum tahu. Karena kan sekarang kan CV kan macam-macam kan. Ada yang mungkin bikinnya di Canva lah atau mungkin ada yang bikinnya di PPT, ada yang formatnya landscape, ada yang formatnya portrait misalkan. Ya sekali lagi pada dasarnya kalau yang saya pahami sih yang penting soal tadi unsur keterbacaannya aja Mas Rama. Soal unsur keterbacaan dan maksudnya tidak yang kemudian nanti ketika dibaca itu jadi miss gitu. Gitu sih. Tapi ini ya apa pengetahuan saya aja yang terbatas kaitannya dengan yang ATS friendly tadi. Tapi barangkali mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, monggo. Oke. Eh, ya, pertanyaannya apakah boleh pakai AI kalau untuk menyusun deskripsi? Gimana ya soal memakai AI? Kalau saya sih sebenarnya fine-fine aja gitu, pakai AI. Tapi walaupun toh misalkan seluruh CV-nya pakai AI sekalipun, ya sama halnya dengan karya-karya yang lain ya, mau itu tulisan, mau itu skripsi, mau itu CV, ya pasti kan teman-teman juga baca lagi gitu. Karena jangan sampai ditaruh di situ itu ini banget, jangan sampai memunculkan kesan bahwa oh ini AI banget atau uh, bahwa ini itu jadi kayak ada yang nggak sinkron misalkan gitu. Maksudnya kita meminimalisir resiko-resiko itu aja sebenarnya. Karena kan saya tuh juga kadang misalkan ya di tugas mahasiswa gitu. Kelihatan kok kalau misalkan ada yang pakai AI gitu. Karena apa? Karena mungkin kadang biasanya biasanya kan kalau di AI itu kan ada format yang tulisannya lebih bold daripada yang lain gitu kan. Sementara tulisan yang bold itu kalau misalkan di copy, di paste di Word atau kalau di paste di software lain itu biasanya itu kan keluar kayak bintang-bintangnya gitu. Kadang kayak gitu lupa dihapus atau apa. Sebenarnya ya mau pakai CV mau pakai sorry mau bikin CV atau bikin apapun pakai AI ya kalau saya sih menganggapnya tidak menjadi soal selama Anda menggunakan itu ya sebagai tools atau sebagai alat gitu. Karena bagaimanapun Anda tetap berkewajiban untuk tadi untuk melakukan editing, untuk menyusun lagi supaya CV-nya itu lebih sinkron, supaya CV-nya itu lebih apa namanya ya, bisa saling terhubung satu sama lain gitu antara poin-poin satu dengan poin yang lain itu enggak yang kemudian apa saling bertolak belakang dan semacamnya gitu sih dari saya. Tapi ya oke pertanyaan bagus. Terima kasih Mas Rama. Mungkin saya mau tanya Pak Haris ini waktunya sampai jam berapa nanti? Atau fleksibel aja? Fleksibel aja, mungkin Oke. jam 11-an gitu. Pertanyaannya mungkin diperkaya karena saya melihat juga banyak yang bertanya. Silakan. Silakan. Kalau ada teman-teman lain yang masih mau bertanya. Monggo, monggo.
Atau mungkin kalau nggak ada, Ini sih, ya monggo. saya Fatonil Ihsan Pak yang tadi. Ya, Nah, mungkin mohon maaf Pak agak keluar ke CV, tapi ini masih iya, berkaitan sebenarnya. Untuk masalah resume, Pak. Nah, ini kan kadang ada beberapa yang saya lihat di video-video, ada yang menjelaskan resume itu harus ditampilkan ini. Kemudian harus berbeda dengan CV, tapi di video lain saya lihat CV resume itu harus lebih ringkas dari CV. Nah, kadang masih saya bingung itu Pak. Yang benar mungkin yang mana ketika resume itu atau lebih singkat atau mungkin lebih diperjelas lagi mengenai pengalaman kerja dan sebagainya. Kadang saya masih bingung di situ Pak. Mungkin sekian, terima kasih. ya baik. Kalau yang saya pahami antara resume sama CV itu memang resume itu yang lebih pendek. Kalau yang saya pahami, karena ya dilihat aja dari istilahnya sebenarnya. Tapi ini menurut saya ya, mungkin barangkali orang juga lain. Eh, Kalau resume itu kan ya namanya resume. Resume itu ibaratnya ringkasan gitu. Apa ya ringkasan atau kesimpulan itu kan resume. Resume itu ya isinya ya memang lebih biasanya lebih singkat, lebih spesifik dan biasanya lebih terkini. Nah, kalau CV itu memang yang lebih panjang karena ya sekali lagi mungkin saya melihatnya dari sisi penamaannya. Resume itu artinya adalah kesimpulan atau ringkasan, sementara CV atau kurikulum vitae itu um, artinya adalah ini soal apa ya? Artinya itu kayak perjalanan kehidupan lah gitu. Kurikulum vitae itu maksudnya jenjang jenjang hidup. Vita itu kan soal uh, jadi kalau kurikulum vitae atau CV itu ibaratnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah daftar riwayat hidup gitu, atau DRH gitu. Sementara kalau resume ya tadi simpulan atau ringkasan aja soal apa, dan resume itu ya biasanya memang lebih ini sih, lebih lebih singkat, lebih padat. Misalkan contoh ya, saya tuh kayaknya punya juga. Hmm, resume sudah itu kayaknya di Canva kayaknya. Nah, mungkin saya mau ini maksudnya mau saya contohin aja. Sebentar ya, Mas ya, saya masih nyari contohnya. Saya mau ini aja, mau memperlihatkan aja gitu soal perbandingan. Oh, kok lama nih? Kalimat sebentar. Dan biasanya kalau resume itu kan ini di satu bidang tertentu. Misalkan contoh gini aja deh. Saya seorang dosen, tapi di sisi lain juga saya mungkin senior di organisasi kemahasiswaan, gitu. Atau di sisi lain saya juga sebagai seorang penulis. Gitu. Resume itu biasanya adalah ketika kita ya ingin menampilkan
Misalkan kalau saya menganggap resume itu ya ketika diundang, gitu. Ketika diundang sama apa namanya, ketika diundang sama acara gitu kan, yang mana di acara itu misalkan diminta untuk, biasanya kan dimintai CV gitu kan. Tapi ya itu yang sebenarnya saya eh, maksud sebagai resume. Meskipun ya namanya biasanya seringkali ya udah CV aja gitu. Misalkan contohnya begini deh. Walaupun ya pada dasarnya ya hampir sama sih. Tapi mungkin kalau resume itu dipergunakannya itu atau dimaksimalkannya itu ini dipergunakan di kondisi-kondisi tertentu yang itu mensyaratkan atau setidaknya kebutuhannya itu lebih spesifik, kebutuhannya itu lebih apa namanya ya lebih spesifik, lebih terbatas gitu. Dan juga gini biasanya, nah gini resume itu ya kalau yang saya tahu juga kadang ibaratnya teman-teman udah masuk kerja nih, teman-teman udah masuk kerja, oke ini walaupun ini ya saya tulis juga sebagai kurikulum vitae itu karena kan ini sering saya pakai gitu kalau misalkan sebentar deh sebelum ke sini. Sebelum ke sini tadi mau saya lanjutkan dulu. Eh, Misalkan gini, sampai udah kerja di perusahaan gitu atau misalkan Anda itu sudah kan kalau kita kerja di perusahaan itu kan ibaratnya kita kan udah masuk ke dalam sebuah sistem. Misalkan contoh kayak saya dengan Pak Haris, misalkan saya dengan Pak Haris itu kan ketika kerja di UIN kita udah nyemplung nih menjadi satu sistem tersendiri di UIN. Kita menjadi satu bagian dari sistem besar bernama UIN. Nah, tapi di UIN itu kan kadang misalkan ada lowongan-lowongan posisi yang mana ya katakanlah untuk internal, misalkan kan untuk administratif, misalkan untuk administratif mau ada kenaikan pangkat misalkan atau ada administratif untuk nanti ada pembukaan jabatan di posisi ini misalkan atau untuk administrasi yang dibutuhkan untuk misalkan mendaftar jabatan tertentu di dalam sebuah sistem itu. Nah, itu biasanya resume aja cukup gitu. Karena apa? Karena satu kita udah dikenal. Maksudnya kita kan udah di dalam sistem itu kan. Atau terus kemudian yang kedua juga mungkin ya ibaratnya rekruternya ya mungkin atasan kita sendiri atau mungkin orang yang udah sebelumnya udah ngerti profil kita gitu. Jadi kita cukup untuk lebih menekankan itu, lebih menekankan di bidang tertentunya itu. Atau misalkan saya sebagai seorang dosen, terus kemudian misalkan di luar ada permintaan ke saya untuk misalkan saya diundang atau direkrut untuk menjadi pengelola jurnal misalkan di kampus lain. Ya pada dasarnya kan ya udah masuk di ekosistem itu kan. Saya nggak perlu yang ngirimin CV dan menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan apa namanya dulu saya skripsinya apa, dulu saya tesisnya apa, terus pekerjaan pengalamannya apa. Ya karena saya dari dosen nih, terus kemudian diminta atau istilahnya pengen masuk pos jabatan tertentu atau posisi tertentu yang sebenarnya juga masih nggak jauh gitu dari lingkup atau ekosistem kita gitu. Makanya resume aja cukup. Gitu. Nah, misalkan kayak contoh di sini kan, ini kan eh, ini biasanya saya kasihkan ke teman-teman panitia mahasiswa gitu. Eh, apa namanya kalau misalkan diminta CV ya karena apa ya karena nggak butuh yang panjang dan tetek bengek kayak tadi gitu kan kebutuhannya kan hanya untuk memenuhi apa sih memenuhi undangan aja gitu atau untuk sebagai apa untuk pemenuhan administrasi meskipun ya di sini saya tulisnya kurikulum vitae tapi yang saya maksud ya itu sebenarnya ya resume itu ya kayak gitu cukup satu halaman mencakup semuanya jadi ketika misalkan itu dikasihkan juga ke moderator atau ke host gitu ya nggak yang mereka harus menjelaskan banyak hal itu kan enggak karena ya saya sesuaikan aja gitu sesuaikan aja dengan kebutuhannya apa
Kalau pendapat saya gitu sih, dan selama ini itu yang saya yakini. Tapi sekali lagi ya teman-teman, pada prinsipnya kalau teman-teman merasa bahwa kok yang disampaikan di sini kok beda dengan yang saya tahu entah di sosmed atau tips-tips manapun, itu karena memang tetap berangkat apa ya, kita tetap berangkat dari pemahaman bahwa CV itu pada dasarnya nggak ada bentuk tunggal, itu nggak ada. Ya beda kan kalau teman-teman melakukan misalkan CV itu dengan contoh apa, misalkan beda kalau ijazah gitu, atau sertifikat, atau misalkan soal persuratan gitu kan, itu kan harus jelas karena itu sifatnya formal sekali. Oh, ada tanggalnya, ada tanda tangan basah, ada ada apa namanya, ada kop misalkan, ada penjelasan. CV itu pada dasarnya ya memang sangat tergantung gitu dari bagaimana atau dari orang yang merekrut gitu. Teman-teman misalkan ketika daftar beasiswa, misalkan daftar beasiswa LPDP gitu, terus kemudian dengan daftar beasiswa yang dari luar negeri sifatnya itu pun juga beda beda juga gitu. Oh, di LPDP macam-macam apa namanya yang ditanyain gitu. Misalkan kan daftarnya kan nyusun CV-nya nyusun CV online kan, kalau di LPDP gitu kan nyusun online, nyusun CV-nya kan di sistem gitu kan. Sama-sama di sistem tapi antara beasiswa LPDP misalkan itu wah banyak banget menanyai hal-hal yang mungkin sifatnya sangat pribadi di kita gitu. Atau juga soal tadi yang ditampilkan apa saja. Kalau di LPDP ya seingat saya biasanya ada pertanyaan soal apa momen paling berkesan, apa yang menjadi kelemahan Anda, apa yang menjadi kelebihan Anda, itu kan disuruh nyusun tuh, disuruh ngetik. Tapi kalau yang setahu saya beasiswa-beasiswa dari luar negeri itu nggak ada begitu-begituan. Atau katakanlah nggak ada kok pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat pribadi. Sekali lagi, karena memang CV itu nggak ada bentuk bentuk tunggalnya, itu nggak ada. Terus kemudian apa yang membatasi? Makanya yang membatasi adalah ya tergantung dari format yang diminta oleh perekrut, atau ya tergantung mungkin perekrut membebaskan, tapi kita juga yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari perekrut itu. Gitu. Teman-teman mau daftar ke startup ya pasti beda ketika teman-teman akan daftar ke kampus, atau teman-teman ketika mau pakai CV untuk apa namanya daftar beasiswa, misalkan beasiswa LPDP, beasiswa apalah BI atau beasiswa apapun itu juga pasti beda kalau misalkan teman-teman mau ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri misalkan. Ya intinya memang nggak perlu takut, nggak perlu panik ya, karena sekali lagi ya hal-hal semacam itu meskipun penting tapi ya makanya nggak sulit tapi tricky gitu. Makanya tergantung kita ngetriknya itu seperti apa dan bagaimana. Itu sih. Oke, kalau Ya, dari saya mungkin seperti itu. ya. Silakan materi apa virus bisa memberikan posting. Oke, ini karena waktunya terbatas dan ini sekaligus ini ya untuk closing statement. Intinya kan teman-teman di sini kan calon alumni atau mungkin teman-teman di sini alumni. Eh, mulailah apa namanya, yang mulailah untuk banyak memperhatikan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih detail atau lebih lebih kecil, lebih spesifik. Ya, misal semacam CV seperti ini. Karena kalau bagi saya sih gini, IPK gelar itu bukan satu-satunya, bukan satu-satunya apa yang akan menjamin kesuksesan atau masa depan kalian. Tapi yang akan ya kembali lagi ke soal kerja keras, soal jaringan, soal pengalaman. Oh iya, dan kan gini, saya juga yang selama ini saya pahami ya, antara usia-usia 20 sampai 30 itu apalagi kok kalian di bawah 25 tahun ya, antara usia 20 sampai 25 itu kalian perbanyaklah waktu, disibukkanlah waktu itu untuk ini ngambil banyak pengalaman, ngambil banyak latihan gitu. Karena di usia-usia antara 20 sampai 30 itu kalau kalian mengalami error itu kalian bisa recovery atau bisa
pulih gitu. Istilahnya kalian misalkan kebentur masalah masih bisa pulih, kebentur masalah masih mungkin cukup bisa dipahami, masih cukup bisa dimaklumi. Wong isih cah nom karena masih muda gitu. Tapi nanti patokannya biasanya di usia-usia 30 sampai 40. Jadi kalau usia 20 sampai 30 itu adalah usia-usia memperbanyak pengalaman, baru nanti ya memang kalau teman-teman bisa baru nanti di usia 30-an ke atas itu adalah teman-teman soal menuai gitu, mendapatkan hasil dari pengalaman-pengalaman itu. Memang kalau teman-teman ya semua orang pasti pengen sukses lebih cepat gitu, tapi kita ngomong soal normal-normalnya aja atau umumnya aja. Intinya usia nggak perlu nggak perlu berkecil hati lah. Pokoknya usia 20 sampai 30 itu perbanyak latihan, pengalaman, perbanyak masalah, perbanyak kesalahan karena recovery-nya masih panjang gitu. Teman-teman misalkan punya usaha menurut atau apa punya usaha gagal, misalkan kerja, oh ternyata belum cukup baik, belum cukup ngerti, itu nggak masalah selama di usia-usia 20-an. Tapi kalau kalian usianya udah kepala tiga kayak saya, kayak Pak Haris ini, melakukan kesalahan itu udah ya berarti salah gitu, bukan karena ketidaktahuan atau ketika kita melakukan kesalahan atau kita terkena masalah ya berpotensi maksudnya susah recovery-nya karena apa ya, karena itu tadi udah di usia-usia yang masuk ke sistem profesional. Mungkin itu aja dulu teman-teman. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih kepada